Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Ilmi Tauhid. Kitab Taisir Ilmi Tauhid. Kita lanjutkan ya. Bab anwa'i syirki. Bab jenis-jenis syirik. Di halaman 27 kitab Taisir Ilmi Tauhid. I'lam, ketahuilah. Saddadakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingkan engkau atau menunjuki engkau. Tasdid itu maknanya petunjuk ya. Dibimbing supaya lurus. Ya betul, bagus juga dipakai untuk khutbah. Ini buku ya. Ana sarankan kepada antum semua, rajin-rajin di murojaah. Buku ini khulasanya sangat bagus. Dan bahasanya mudah juga. Bagi untuk belajar nahunya kelasnya pemula, enak, dia ada harokat-harokatnya sedikit yang membantu ya. Kata penulis buku ini, saddadakallah anna syirkah, bahwasannya syirik yanqasimu, terbagi, bi'tibari qadrihi ila kismain, bahwasannya syirik terbagi menjadi dua ditinjau dari sisi kadarnya. Ya, dari sisi kadarnya terbagi menjadi dua jenis. Jadi kalau menerjemahkan itu ya, sebenarnya kalau mau urutannya, anna syirka yanqasimu, terbagi, bi'tibari qadrihi, ditinjau dari sisi kadarnya, ila kismain, menjadi dua bagian. Namun kalau antum terjemahannya sifatnya tulisan atau yang sifatnya ceramah tematik atau yang semisalnya, jangan kayak gitu menerjemahkannya ya. Ini kan anak terjemahkan per lafadz dari sisi urutan supaya bagi yang antum punya kitab itu bisa ngorek-ngorek, sehingga jangan sampai salah orek-oreknya. Ahadihima, bisa antum baca ahadihima, bisa juga antum baca ahaduhuma ya. Tapi bukan di sini pembahasannya. Kenapa ahadihima, kenapa ahaduhuma? Dua-duanya bisa. Nanti insya Allah antum lewati kalau belajar ilmu nahwu. Yang pertama, syirkun akbar, syirik besar. Wahwa, yaitu syirik besar adalah ja'lu syai'i min haqqillahi li ghairihi yazulu bihi aslul iman. Syirik besar adalah ja'lu syai'in, menjadikan sesuatu min haqqillah, dari haknya Allah, li ghairihi, untuk selain Allah. Itu maknanya. Menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah. Jadi, sesuatu hak Allah dijadikan kepada selain Allah. Itu maknanya. Ana ulangi, syirik besar itu adalah menjadikan sesuatu dari haknya Allah kepada selain Allah. Yazulu bihi aslul iman. Yazulu, zala yazulu artinya hilang. Bihi, dengannya. Dengan tindakan ja'lu syai' ini tadi, hilang asal keimanan. Itu maknanya. Jadi syirik besar adalah menjadikan sesuatu hak Allah kepada selain Allah. Jadi haknya Allah, Allah punya hak, diletakkan kepada selain Allah. Yang dengan tindakan ini tadi menyebabkan hilangnya asal keimanan. Wa in syi'ta, kalau engkau mau, qulta, boleh engkau katakan, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillahi ta'ala.
Boleh engkau katakan syirik besar adalah taswiyatu ghairillah. Menyamakan, menyetarakan, membandingkan, itu namanya taswiyah, menyetarakan, menyamakan. Ghairillah, selain Allah, seperti makhluk. Makhluk itu kan ghairullah. Antum taswiyah. Taswiyah itu dari sawwa yusawwi, artinya menyamakan. Selain Allah, antum samakan dengan Allah. Fima huwa, pada perkara-perkara min khasaisillah, dari kekhususan Allah. Jadi ada makhluk disebut apa? Ghairullah. Tusawwi, antum samakan, antum setarakan dengan Allah. Pada perkara apa? Pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syirik besar. Definisi yang seperti ini adalah definisinya, ta'rifnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan yang namanya syirik taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Kata penduduk neraka gimana? In kunna la fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Penduduk neraka mengatakan, wa in kunna la fi dhalalim mubin. Kami dulu fi dhalalim mubin, berada pada kesesatan yang nyata. Apa sebab mereka dikatakan berada dalam kesesatan yang nyata? Id nusawwikum bi rabbil alamin. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Penduduk neraka mengatakan, id nusawwikum, dikarenakan kami menyetarakan kalian dengan Rabbul Alamin. Difahami ya? Seperti itu. Misaluhu, contoh di sini. Az-zabhu li ghairillah. Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Wa tawakkulu ala ghairillah, bertawakal kepada selain Allah. Wa du'a'u ghairillah, dan berdoa kepada selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah itu syirik. Tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah ya ikhwan wal akhwat. Makna tawakal adalah i'timadul qalbi, bersandarnya hati. Tatkala hatinya antum sandarkan kepada selain Allah, itu disebut tawakal kepada selain Allah. Itu tidak diperbolehkan. Selain Allah itu boleh kita jadikan sebab, tapi tidak diperbolehkan kita bersandar hati kepada selain Allah. Ta'alluqul qalbi harus kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya katakan tawakal kepada selain Allah merupakan bagian dari syirik besar. Wa du'a ghairillah, berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah pada perkara yang hanya Allah yang mampu mengabulkan. Itu tidak diperbolehkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wal akhar, untuk tawakal tidak ada kepada selain Allah ya, tidak ada rincian. Tawakal tidak dibolehkan untuk selain Allah. Kalau doa masih ada rincian. Kalau doa masih ada rincian. Tapi kalau tawakal tidak ada. Murni harus kepada Allah. Yang ada bukan tawakal tapi taukil, pewakilan. Beda.
Lafadznya bukan tawakkaltu ala fulan. Tidak bisa antum mengatakan tawakkaltu ala Zainal Arifin. Tidak bisa. Tapi boleh antum mengatakan wakkaltu Zainal Arifin. Aku mewakilkan Zainal Arifin. Fi kaza wa kaza. Pada urusan ini. Itu tidak masalah. Beda antara tawakkal dengan lafaz tawakkala yatawakkalu, beda dengan wakkala yuwakkilu, taukil, pewakilan. Itu yang lebih rajih, ya. Walaupun di sana ada khilaf, ada yang mengatakan boleh tawakal kepada selain Allah. Namun yang tepat enggak boleh. Yang ada itu bukan tawakal karena tidak datang dalil, enggak ada dalil, enggak didapati. Dalil ada istilah taukil, ya. Tawakal. Yang ada cuma taukil. Pewakilan. Ya, seperti itu. Difahami insyaallah taala. Wal akhar, dan yang kedua, ya. Syirik yang kedua. Mimbabil faedah ya ikhwan. Ya, membabil faedah ilmu nahu. Tidak apa-apa lah ya, kita selingan-selingan ya ilmu nahu. Katanya, kalau yang sifatnya cuman dua dalam artian itu 1, 2, maka yang pertama boleh antum katakan al-awwal, yang keduanya bukan wasani, tapi yang keduanya wal akhar. Seperti itu. Lafaz tsani tidak digunakan kecuali kalau ada 3, ada 4, ada 5, ada 6 dan seterusnya. Nah, kemudian wal akhar, syirik yang kedua. Syirik yang pertama syirik besar, yang kedua syirkun asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Wahwa, yaitu ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairihi, menjadikan sesuatu dari hak Allah li ghairihi, kepada selain Allah, la yazulu bihi aslul iman, namun la yazulu bihi, tidak hilang dengannya asal keimanan. Jadi dengan tindakan menjadikan sesuatu dari hak Allah kepada selain Allah tadi, asal keimanan tidak hilang. Wa in syi'ta qulta. Nah, perhatikan ikhwan, ana berharap ikhwan dan akhwat yang faham bahasa Arab, ya paling tidak, atau yang punya kitab, antum perhatikan baik-baik. Wa in syi'ta qulta, kata penulis buku ini, kalau engkau mau, boleh engkau katakan kullu ma naha anhu syar'u mimma huwa dzari'atun ila syirkil akbar. Syirik kecil adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Lihat ya, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, mimma, dari perkara-perkara yang huwa dzari'atun, dari perkara-perkara yang dia adalah dzari'ah. Dzari'atun maknanya wasilah, perantara ila syirkil akbar, menuju syirik besar. Dzari'ah, perantara atau jembatan. Wasilah lil wuqu' fiha, dan juga perantara untuk jatuh padanya. Wa ja'a fin nusus tasmiyatuhu syirkan, dan datang dalam nas-nas yang ada penyebutannya adalah syirik. Jelas? Jadi syirik kecil adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dan bisa mengantarkan kepada syirik besar, atau perantara untuk menyebabkan bisa terjatuh pada syirik besar. Namun ada poin penting yang perlu antum garis bawahi. Waja'a fin nusus tasmiyatuhu syirkan. Datang dalam nas-nas baik Al-Quran atau hadis
penamaannya dinamai itu syirik. Difahami? Ya, mudah-mudahan antum faham. Definisi yang seperti ini ya ikhwan, ini definisi yang lengkap, bagus. Dibandingkan definisi sebagian para ulama. Sebagian para ulama kita ada yang menyebut yang namanya syirik kecil adalah kullu wasilatin ila syirkil akbar. Hakadha. Sebagian para ulama ada yang mendefinisikan syirik kecil adalah kullu wasilatin. Setiap wasilah, setiap perantara ila syirkil akbar. Menuju syirik besar. Katanya itu syirik kecil. Oh enggak kayak gitu. Definisi seperti ini kurang tepat. Kenapa? Contoh. Patung. Ya. Patung. Patung. Apakah dikatakan syirik? Buat patung? Tidak. Buat patung tidak dikatakan syirik. Namun bisa mengantarkan kepada syirik besar? Bisa. Tapi bukan syirik. Faham? Melukis, buat patung, buat gambar. Ya. Itu dosa, haram. Tapi bukan syirik. Tapi bisa mengantarkan kepada syirik besar. Faham letaknya tadi? Nah, jadi tidak setiap wasilah, tidak setiap perantara menuju syirik besar itu dikatakan syirik kecil. Ya, ingat baik-baik. Tidak setiap perantara yang bisa mengantarkan kepada syirik besar disebut syirik kecil. Nyambung, jelas deh. Tadi contohnya buat patung. Patung itu bisa mengantarkan kepada syirik besar. Tapi apakah tindakan buat patung tadi dikatakan syirik? Tidak, dikatakan dosa besar. Kenapa tidak dikatakan syirik? Karena tidak datang dalil yang menyebutkan itu tindakan sebagai syirik. Riya. Syirik kecil? Jawabannya iya. Syirik kecil. Kenapa? Karena ada datang dalil menyebutnya itu sebagai syirik kecil. Difahami? Nah, seperti itu. Insyaallah difahami ya. Misaluhu, contoh. Al-halifu bi ghairillah. Bersumpah dengan nama selain nama Allah. Contoh misalkan, ada orang bersumpah, demi Rasulullah, aku bersumpah demi Rasulullah. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Masuk dalam kategori syirik kecil. Namanya syirkun fil alfadz. Syirik dalam pelafazan. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain nama Allah, sungguh dia telah syirik. Dengan lafaz seperti itu hadisnya menurut sebagian para ulama sahih. Ya. Kemudian, wayan qasimu syirk waria. Riya jelas ya. Riya, syirik kecil. Tapi ingat ya ikhwan, ya akhwat, riya yang dikatakan syirik kecil, kata Imam Ibnul Qayyim, riya yang syirik kecil itu adalah yasirur riya. Yasir, apa yasir? Dikit. Maknanya riyaknya sedikit. Tapi kalau riyaknya banyak, katsir. Salat zuhur riya, salat asar riya, maghrib isya riya, subuh riya, semua salat riya, puasa riya, semuanya riya. Itu berarti syirik besar. Ya. Syirik besar.
Jelas ya ikhwan? Ya, syirik ditinjau dari sisi kadarnya dia. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kemudian wayan qasimu syirki bi'tibari zuhurihi wa khafaihi ila kismain. Syirik ditinjau dan syirik itu terbagi menjadi dua, ditinjau dari sisi nampak dan samarnya dia. Jadi bi'tibari zuhurihi wa khafaihi, kalau ditinjau dari zuhur nampak, wa khafa samar, yanqasimu asyirku ila kismain. Syirik terbagi menjadi dua macam. Jadi kalau ditinjau dari sisi kadarnya ada besar ada kecil. Tapi kalau ditinjau dari sisi nampak dan samar, syirik juga ada dua. Al-awwal yang pertama, syirkun zahirun jali. Syirik yang zahir, nampak, jali, jelas. Misaluhu az-zabhu li ghairillah, contoh menyembelih kepada selain Allah, wa du'a'u ghairillah wal halifu bi ghairillah, itu syirik yang nampak, semua orang tahu, kelihatan. Ya benar? Kelihatan ya ikhwan. Ada orang bawa kambing nyembelih ke kuburan wali. Wali apa? Nabi Hud. Ini lagi rame. Sekarang lagi musim ziarah ikhwan. Di mana? Di Tarim. Rame. Ziarah Tarim. Ya. Ziarah di Tarim. Ziarah kuburan Nabi Hud. Itu jelas semua orang bisa melihat. Wa du'a ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Dia mengatakan ya wali fulan. Ya. Wal halifu bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Wal akhar, jenis yang kedua dari syirik, syirkun batinun khafi. Syirik yang batin, yang tersembunyi, khafi, lagi samar. Misaluhu at-tawakkul ala ghairillah, contoh seperti bertawakal kepada selain Allah. Ketika antum bersandar hati kepada selain Allah, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Wal khaufu min ghairillah, khaufas sir, takut kepada selain Allah dengan takut yang samar. Tidak ada yang tahu ketika antum takut kepada selain Allah. Karena itu adalah amalan hati. Ketika amalan hati tersebut berupa tawakal, warroja, wal khauf, wal mahabbah, antum palingkan kepada selain Allah dari khauf yang selayaknya untuk Allah, dari roja yang selayaknya untuk Allah, dari mahabbah yang selayaknya harus kepada Allah. Tatkala antum palingkan kepada selain Allah, maka digolongkan khauf atau digolongkan syirkun batinun khafi. Wa kadza riya wa sum'a, riya. Demikian juga iradatul amal min ajli dunya, beramal karena menginginkan dunia dan yang semisalnya. Tanbihun muhim. Tanbih. Penting. Zahara bima taqaddam, telah nampak dengan apa yang telah lalu. Anna syirkal akbar yanqasimu ila kismain, bahwasannya syirik besar terbagi menjadi dua. Jaliyin wa khafiyin, ada yang jali, yang nampak, ada yang khafi, samar. Wa anna syirkal asghar yanqasimu ila kismain, syirik besar terbagi menjadi dua, ada syirik jali, ada khafi. Jadi syirik besar itu ada dua, ada yang jali, ada yang khafi. Syirik kecil ada yang jali, ada yang khafi. Ya, syirik besar yang jali apa tadi? Az-zabhu li ghairillah. Ya, syirik yang khafi, tawakal kepada selain Allah. Syirik kecil yang jali, contoh al-halif bi ghairillah. Ya enggak? Syirik besar yang khafi, takut kepada selain Allah. Tanbihun akhar, tanbih yang berikutnya, zahaba katsirun min ulama ad-da'wa an-najdiyah. Banyak dari kalangan ulama
dakwah An-Najdiyah. Ulama dakwah An-Najdiyah yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keturunan-keturunan beliau. Ya. Banyak ulama dakwah An-Najdiyah, ulama wilayah Najd menyebutkan, mereka berpendapat ila taksimi syirki ila thalathati aqsam. Mereka membagi syirik menjadi 3 macam. Al-awwal akbar, wa tsani al-asghar, wa tsalits al-khafi. Wa hadza laisa min al-ikhtilaf baina ahli ilmi. Ini bukan digolongkan masalah khilaf di kalangan para ulama. Wa inna ma huwa min tanawwu'il ibarat bi'tibarat mukhtalifah. Ini cuma sekedar perbedaan ungkapan, perbedaan istilah dengan ungkapan yang berbeda-beda. Kemudian faidatun jalilah, faedah yang sangat mulia, sangat bagus, ya, faedah yang jalilah, yang istimewa. Apa itu? Asyirkul akbar wal asghar yaqa'u fi anwa'it tauhid ats-tsalatsa. Syirik besar dan syirik kecil itu ada pada jenis tauhid yang 3. Maknanya apa? Syirik besar, syirik kecil itu bisa masuk pada rububiyah, bisa masuk pada uluhiyah, bisa masuk pada al-asma' was sifat. Al-awwal asyirku fi rububiyah wa ja'alu syai' min af'alillahi li ghairihi. Syirik besar dalam bab rububiyah, yaitu menjadikan sesuatu dari perbuatan Allah untuk selain Allah. Misalul akbar, i'tiqadu anna ghairillahi yanfa'u wa yadur au yakhluqu au yarzuq istiqlalan. Seperti meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat, bisa mencipta, bisa merezekikan rezeki secara tersendiri. Siapa yang meyakini bahwasannya Abu Bakar bin Salim yang ada di Tarim, ya, bisa memadamkan neraka, atau dia bisa menurunkan hujan, katanya hujan susu, ya, atau meyakini bisa menghidupkan orang yang mati. Siapa yang meyakini bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa menghidupkan orang yang mati dan yang semisalnya, ini merupakan syirik dalam bab rububiyah. Misalul asghar, syirik kecil, i'tiqadu ma laisa sababan. Syirik kecil dalam bab rububiyah, meyakini sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Kaman ya'taqidu fit tamaim annaha sababun lidaf'id dharar. Sebagaimana orang yang meyakini jimat merupakan sebab untuk menolak madarat. Cincin merupakan sebab untuk mendatangkan rezeki. Pakai cincin dagang dia, pelaris. Ya. Wasani asyirku fil uluhiyah wa huwa ja'lu syai' minal ibadat lil ghairillah, menjadikan sesuatu ibadah kepada selain Allah, itu syirik dalam bab uluhiyah. Misaluhu, contohnya, misalul akbar as-sujud li ghairillah wa dzabhu li ghairillah, nyembelih kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, nyembelih kepada selain Allah, itu syirik besar dalam bab uluhiyah. Wa misalul asghar al-halifu bi ghairillah wa riya, contoh syirik kecil dalam bab uluhiyah, bersumpah dengan nama selain Allah. Atau riya juga, masuk juga sum'ah dan yang semisalnya. Wasalis asyirku fi asma'illahi wa sifati, syirik dalam bab al-asma' wa sifat. Wa huwa ja'alu syai' min asma'illahil husna wa sifatil ula li ghairihi, menjadikan nama dari nama-nama Allah yang indah tersebut dan sifat-sifatnya yang maha tinggi untuk selain Allah. Misalul akbar, contoh tasmiyatu ghairillah bil alim ma'a i'tiqadi anna lahul ilmal kamil. Contoh menamai selain Allah dengan nama Al-Alim. Ada selain Allah dinamai nama Alim dengan diyakini bahwasanya dia punya ilmu yang sempurna sama seperti Allah. Ya. Wa hakadza fi sairil asma'i was sifat. Demikian juga dalam seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Man i'taqada anna ghairallahi lahu mithlu ma lillahi faqad asyraka syirkan akbar. Siapa yang meyakini bahwasannya selain Allah dia memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Allah, maka sungguh dia telah jatuh pada syirik besar. Siapa yang meyakini bahwasannya ada pada makhluk memiliki sifat sebagaimana sifat Allah, maka dia jatuh pada syirik besar. Contoh ya ikhwan, contoh. Siapa yang meyakini pada makhluk mampu menghidupkan, mampu mematikan, berarti dia juga apa? Jatuh pada syirik asma wa sifat. Ya enggak? Jatuh pada rububiyah, dia juga jatuh pada al-asma wa sifat. Syirik dalam rububiyah iya, syirik dalam al-asma wa sifat juga iya. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa mithalul asghar qaulu ma sya'allah wa syi'tah.
Adapun contoh syirik kecil dalam bab al-asma wa sifat, ucapan masya Allah wa syi'ta, itu contoh syirik kecil. Ya, mudah-mudahan difahami ya, difahami. Jadi orang yang jatuh pada syirik rububiyah juga dia jatuh pada syirik al-asma wa sifat. Contoh misalkan, dia meyakini bahwasannya si fulan ya, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Menghidupkan dan mematikan ini kan sifat khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ditetapkan sama dia kepada selain Allah. Berarti orang ini jatuh pada rububiyah, jatuh pada al-asma wa sifat. Seperti itu. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tafadhol ya. Cukup dulu ya kayaknya ya. Wallahu ta'ala shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.